Mas Anung bisa jawab. Silakan Mas Anung. Rahabi tadi sudah disebutkan, Rahabi dan Temata Studio kok nggak ada kan? Oh Nanti malam. Kurang ajar gitu. Dia tanyanya jawabnya dong. Ya saya mau panggil Rahabi ya. Jadi pada saat saya disodorin skenario dan konsep, Rahabi bilang Pandawa dan Kurawa yang sekarang ini adalah gen. Jadi mereka itu gen. Loh, kalau gen berarti ini bukan kisah wayang, kisah dongeng dong. Ini adalah kisah sejarah. Iya, dia bilang gitu. Oh, menarik juga gitu kan. Jadi apa yang kita yakini sebagai itu dongeng wayang, ada Arjuna apa segala macam itu ternyata ada gitu kan. Kita adakan gitu. Nah, berarti maka kemudian tidak ada dialog kan. Apa jadi Profesor Ali tadi bilang seperti itu kan. Seandainya dunia yang kita yakini seperti ini ditulis oleh orang yang salah, sejarah yang kita yakini sekarang ini kebenarannya ditulis oleh yang salah, apa jadinya gitu. Pandawa dan Kurawa, tidak semuanya Pandawa itu baik, tidak semua Kurawa itu jelek. Nah ini yang mau kita establish juga kepada teman-teman semuanya, kepada penonton semuanya. Jadi kita pakai konsep yin yang, di dalam putih ada hitam, di dalam hitam ada putih. Itulah Mahabharata sebetulnya. Karena saya lebih menyukai Mahabharata. Kita banyak sekali epos-epos seperti Mahabharata, Ramayana, terus ada dongeng, Timun Mas apa segala macam, banyak. Kita tuh punya khasanah. Nusantara tuh punya khasanah dongeng yang banyak sekali. Ibarat kita masuk dalam sebuah taman buah, kita tinggal metik apa buah itu segala macam. Jadi kita nggak kayak orang Amerika gitu kan, yang harus mikir ya kan, nyari cerita. Kita tuh sudah banyak cerita, dari mulai cerita cerita religius sampai cerita horor, cerita kafir sampai cerita yang akhirat tuh banyak banget di sini gitu loh. Ya. tinggal ambil yang mana? Ambil gitu loh. Jadi, makanya kalau tadi bilang bagaimana kita semuanya yang ada di sini itu udah ada batasannya gitu kan. Batasannya adalah kitab Mahabharata. Ya itu adalah suatu keuntungan buat kita karena kita ada babonnya gitu, ada Bible-nya gitu kan. Persoalannya adalah Bible ini ya kan tidak keren sekarang. Di mata anak-anak muda itu tidak keren gitu. Coba ya kan, Cakra Sudarsana kayak nama rektor kan. Padahal itu ajimat. Ini adalah ajian Braja Musti. Ada orangnya Braja Musti gitu kan. Saya itu sama teman-teman kita kan, serius lu pakai Braja Musti. Ayo memang namanya itu mau gimana? Iya. Sudah meninggal. Jadi kita yang harus melakukan itu reimaging lagi ya kan. Cakra Sudarsana, Konta Wijayadanu apa segala macam. Narayanastra itu sebetulnya istilah dari India. Kan itu kan wayang itu ada dua, India dan Nusantara. Nah India kita mau pakai apa? Tadi kan pertanyaannya mau pakai yang India atau mau pakai yang Jawa? Ya kita mix, kita cari. Narayanastra itu adalah kita dari India kita ambil. Kalau Jawanya itu Cundamanik, nggak keren banget kan? Ya kan? Tolong kasih Cundamanik, nggak asik. Dan kita tuh ada begitunya gitu loh. Kalau kita dibebaskan pakai senjata apa aja kan kita bisa mengarang yang keren-keren gitu kan, ya kan, tapi kan kita nggak bisa gitu. Ya. Itu sudah ada bagunya. Jadi itu yang harus kita olah lah intinya dengan tim dari Temata dan kita semuanya yang ada di sini. Gimana caranya wayang Gatot-Kaca ini atau universe ini tuh menjadi keren. Karena tidak hanya kita, universe kita yang akan tertolong, tapi lihatlah wayang orang Barata sepi banget penontonnya. Lihatlah Taman Mini Indonesia Indah ada museum wayang sepi gitu kan. Kalau Gatot-Kaca ini bisa naik dan bisa keren, itu pasti wayang orang itu juga pasti hidup. Tepuk tangan dong. Jadi saya berharap sekali doa dari semua para pelaku-pelaku wayang yang ada di Solo, Jogja, Surabaya, semua ya.
wayang golek yang ada di Sunda apa segala macam, tokoh Cepot, Bagong Semar apa segala macam yang dianggap itu tuh tokoh-tokoh kampungan yang sangat lokal sekali gitu kan, ini bisa naik gitu kan. Maka kita berharap banget, berdoa banget mungkin semoga ini bisa works di. Amin. Silakan Mas Anung, mungkin dari kategori semua umur nih Mas Anung, silakan. Penyesuaiannya tadi endingnya mestinya ini berdua ciuman. Mau saya share ya nanti di YouTube ada itu. Jadi udah di tag sebenarnya ya. Alternatif ending. Ya itu salah satunya. Jadi mestinya kan ada adegan seperti itulah. Tapi ketika ada itu udah langsung 13 tahun atau bahkan 17 tahun. Terus kemudian yang kedua nggak boleh ada darah. Itu yang berat, ya kan buat kita itu kan. Maksudnya dibacok nggak keluar darah. Ya udah. Terus kemudian saya nonton Dark Knight, Batman, ya kan nggak ada darah sama sekali, ya kan. Sekalipun sangat heavy atau segala macam itu kan fightingnya, tapi tetap ya keluarkan darah. Akhirnya kemudian kita cabutin semua darah. Padahal terus yang panah itu tadi telinga, mestinya ada darah dong, kan nggak logis kalau nggak ada darah. Tapi ya udah kita ada darah, langsung 13 tahun. Oke. Itu jadi penyesuaian seperti itu. Nah, penyesuaian yang kedua adalah adegan 20 detik ya. 20 menit, 20 menit Kang Yayan sama Kang Cecep diminta untuk di trimming. Oh. Jangan sampai ada pajak-pajak atau please lah saya bilang gitu. Please lah, ini tuh buat bapak-bapak dan orang tua yang nonton, maksud nemenin anaknya, nggak ada entertainment buat mereka, dan bilang gitu. Udah tahu udah nggak ada darah segala macam, akhirnya ya udahlah, oke, semua umur akhirnya alhamdulillah semua umur. Yeay, jadi bisa ditonton barengan sama keluarga. Kang Yayan udah berantem sama Kang Cecep nggak dikasih panjang gitu. Cuma saya share juga ya. Silakan Mbak. Sebetulnya membujuk Mas Anung susah juga sih. Mas Anung itu nggak boleh, itu potong itu tetap aja diskusi. Mbak, kan Mas Anung tuh susah. Kalau kita membujuk dia membujuk kita balik. Tapi akhirnya boleh bisa dinegosiasi dan hasilnya memang baik ya untuk semua umur, karena itu yang memang kita tuju. Yes, dengan tujuan-tujuan tadi yang dijelaskan para produser dan juga Mas Anung, biar generasi-generasi anak-anak kita dan lain-lain bisa tahu dan juga bisa mendapatkan tentang terhibur dengan Satria Dewa Gatot-Kaca. Sebetulnya yang perlu teman-teman ketahui bahwa ini film dibuat betul-betul dalam situasi yang sangat sulit, pandemik lagi akut sekali. Sayangnya tayangnya pada saat kita semua ternyata udah lupa bahwa ternyata 2 tahun kemana ada pandemik. Semua seolah-olah udah keluar aja dari rumah gitu kan, euforia merayakan ini itu apa segala macam. Tapi yang teman-teman semua tahu dan minta tolong dikabarkan bahwa ini film yang tadinya kita punya konsep yang lebih besar dari ini. Kita syuting di 4 kota, ada syuting di Gunung Bromo sebagai kota tua Astinapura, terus ada syuting di Semarang sebagai bagian dari kota Astina, terus ada syuting di gua, aduh apa, jadi bener-bener kita menemukan gua, kan namanya juga Patala kan, Patala itu kalau di dalam terminologi Hindu itu adalah dunia di bawah tanah. Nah, kita menemukan gua itu di daerah Jogja, jadi ada di kota Jogja juga. Dan tentunya ada di kota Jakarta untuk studio, green screen, blue screen, apa segala macam. Tapi kemudian pemerintah menyatakan secara resmi harus lockdown dan kita semua terpisah. Saya di Jogja, semua pemain-pemain ada di Jakarta. Nyaris saya tidak pernah nyentuh pemain-pemain saya. Saya nggak pernah berinteraksi secara langsung, hanya lewat online, lewat apa yang namanya Zoom pada saat itu. Jadi ada Zoom lah, ada banyak sekali online itu, yang mana kan itu baru pertama kali saya gitu kan. Ya, apa ya, jangankan Zoom call, video call sama istri saya aja nggak pernah saya itu kan. Saya harus bertatap muka dengan pemain-pemain saya itu kan, dan belum lagi urusan network yang delay gitu kan. Jadi itu yang harus saya hadapi gitu kan. Jadi biasa kalau soal kompromi, udahlah, saya mungkin salah satu sutradara Indonesia yang gampang berkompromi dengan produsernya, nggak sih? Ya kan? Tapi ini komprominya nggak sama produser gitu loh. Produsernya itu sangat baik semuanya, ngasih tempat buat saya. Silahkan kalau mau ngapa-ngapain silahkan kandung gitu kan. Duit alhamdulillah nggak kurang-kurang ya kan Pak ya.
Bukan soal itu ternyata, tapi komprominya sama penyakit gitu, sama sesuatu hal yang nggak kelihatan gitu. Tahu-tahu nggak boleh lokasi syuting ini, yang kita pilih ini nggak boleh gitu kan. Saya udah ketemu dengan Pak Ganjar Pranowo gitu kan. Pak Ganjar udah silahkan kalau mau syuting Gatot Kaca di Semarang silahkan. Ya mau gunain dalang-dalang di Semarang silahkan, sudah bisa begitu. Tapi akhirnya Semarang zona merah dan nggak bisa dipakai buat syuting. Akhirnya kita ngumpul semuanya nggak cuma di satu kota, kita ngumpul di desa. Desa Gamplong Sleman. Dan kita membuat kota. Saya bilang Mbak Ai sebagai produser Mbak Ai, kita bikin kota di mana Mbak Ai? Ya udah bikin kota yuk. Akhirnya bikin kota yang enggak seperti Hollywood ya, kita bikin kotanya ya namanya juga dalam keadaan juga terbatas. Boro-boro bikin kota seperti Hollywood gitu kan, orang tukang kayu, tukang batu aja pada lockdown gimana? Ya kan, jadi susah. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar pada masyarakat Gamplong. Masyarakat desa yang melihat orang Jakarta datang ke desanya semua resisten. Semua tempat ketika melihat orang Jakarta pada saat itu semua resisten. Kampung apa segala macam Jakarta ya, dari Jakarta ya. Semua resisten. Itu kita berhadapan dengan itu. Dan waktu itu belum ada swab, PCR, mewah sekali ada teman-teman ada PCR sekarang. Dulu enggak, dulu namanya rapid disuntik. Mati kan? Rapid disuntik, coblos. Bayangin tiap hari dicoblos, tiap hari dicoblos. Yang itu pengalaman.